Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat iman dan juga nikmat waktu luang yang juga nikmat istiqomah sehingga kita bisa berjumpa lagi pada kajian kita kali ini maraton hadis Arba'in An-Nawawi dengan Ustadz Dr. Topan Setiadipura. Tentunya kita terima kasih kepada Ustadz Topan atas waktu luangnya di malam hari ini dan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bergabung pada malam hari ini. Kita selalu berdoa kepada Allah sehingga kita bisa diberikan pemahaman ilmu agama dan juga istiqomah untuk bisa menuntut ilmu agama. Mungkin kita mulai dengan sedikit review dari kajian minggu lalu. Minggu lalu kita telah membahas tentang zuhud ya. Yang saya ingat adalah zuhud itu secara bahasa mungkin artinya meninggalkan, dan secara istilah berarti meninggalkan hal-hal yang tidak perlu. Tidak perlu di sini dari aspek mohon dikoreksi nanti, yaitu dari aspek penghambaan kita kepada Allah atau ibadah kita kepada Allah. Jadi sesuatu yang tidak perlu untuk dalam rangka beribadah kepada Allah maka kita mesti tinggalkan. Dan juga tentunya di sini beribadah memiliki makna yang luas, bukan hanya ibadah-ibadah yang sudah tentu seperti sholat atau yang lainnya, tapi juga ibadah segala kehidupan, segala aktivitas ini kita bisa niatin untuk ibadah. Contohnya bukan hanya untuk mengajar ilmu agama, contohnya guru agama, tapi guru matematika pun kita bisa tempelkan niat untuk beribadah. Contohnya yang paling jelas tentunya adalah untuk menafkahi anak istri atau juga untuk membahagiakan orang tua, berbakti kepada orang tua, dan juga yang lainnya yang bisa kita niatkan untuk ibadah aktivitas sehari-hari kita ini. Dan juga ya kita selalu mengingatkan diri saya sendiri dan juga rekan-rekan untuk selalu meniatkan aktivitas ini untuk niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mesti juga yang kita pelajari adalah mencita-citakan kehidupan akhirat di samping kesejahteraan dunia, karena kita pelajari juga hadis ya di penghujung pertemuan lalu adalah kita mesti, kalau kita niatnya akhirat maka kita akan mendapatkan dua-duanya. Kalau kita cuma dunia maka mungkin Allah cukupkan kebahagiaan kita ini di dunia. Maka kita mesti introspeksi diri kita sendiri, apakah doa-doa kita itu lebih condong untuk minta dunia atau minta surga. Jadi doa kita itu mesti lebih banyak untuk kesejahteraan akhirat atau bertujuan akhirat. Dan ya, kita zuhud adalah tema minggu lalu, maka kali ini kita akan Ustadz Topan akan mengajak kita untuk belajar. Beliau beli judul tidak untuk inisiator atau juga tidak untuk kontributor kemudaratan. Alhamdulillah kita
dalam 1 jam ke depan dan juga 30 menit untuk tanya jawab. Kita akan mendengarkan kajian dan juga belajar ilmu agama dari beliau. Demikian, silakan Mas Topan untuk bisa mulai kajiannya. Assalamualaikum Al-Faktor dan ikhwah teman-teman sekalian yang sudah hadir di malam ini. Beberapa izin, tapi semoga insya Allah tetap semangat istiqomah dengan tujuan sebagaimana disampaikan tadi, mempelajari ilmu yang Allah turunkan ya melalui nabinya, melalui hadis-hadis ya yang dipilihkan oleh ulama kita Imam Nawawi rahimahullah, dan kita alhamdulillah ya sudah sampai di hadis ke-32 insya Allah malam ini ya, dan malam ini ke-32 ya. Semoga bisa tamat sampai 42 ya. Hanya kita istilahkan maraton sampai 42 hadis insya Allah. Dan tentu sebagaimana banyak dinasihatkan para ulama kita, bukan hanya mengejar tamatnya, tapi bagaimana buku itu bisa menjadi pelajaran bagi kita. Dan pada majelis ini kita fokus membahas buku yang covernya ada di background saya, yaitu buku Syarah terhadap Arba'in Nawawi dari Imam Nawawi sendiri. Ya, Syarah dari Arba'in Nawawi dari Imam Nawawi sendiri, plus ada tambahan-tambahan. Biasanya kita menambahkan dari Ibnu Hajar Al-Haythami dalam syarahnya terhadap Arba'in Nawawi. Seperti biasa, mohon izin saya share dokumen kita. Ya, jadi kali ini kita sampai di hadis ke-32 dan kita beri judul ya, sering kita sampaikan bahwa dalam buku-buku terjemah judul-judul kadang berbeda ya, dan begitupun dalam buku ulama-ulama yang menulis dalam literatur Arab ya, judul yang mereka beri dalam buku ketika mereka mensyarah hadis-hadis ini pun berbeda-beda ya, sehingga ini juga kita gunakan ya, keluangan ini ya, di sini tidak untuk inisiator dan kontributor. Jadi ada inisiator dan ada kontributor kemudorotan. Ya. Bismillah, kita masuk di hadisnya. Sini ya, kita langsung masuk. An Abi Sa'id ya, jadi kunyahnya Abu Sa'id, sahabat kita kali ini Sa'ad bin Sinan. Itu Sa'ad bin Sinan Al-Khudri. Sahabat kita kali ini yang meriwayatkan hadisnya adalah Abu Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hadisnya sangat singkat, la darara wala dirar. La darara wala dirar. Dan di sini kita pilih terjemahan ya, sekaligus sebenarnya ini menjadi penjelasan dari dororo dan dirar, yaitu janganlah memudaratkan, dan itu dororo, dan janganlah dirar, yaitu membalas kemudorotan dari orang lain ya. Ini yang kita pelajari banyak beberapa penjelasan para ulama kita, dan ini yang dipilih nanti kita lihat dipilih oleh Imam Nawawi maknanya. Jadi hadisnya singkat, pelajaran dari Nabi kita Muhammad SAW yang dipilih oleh Imam An-Nawawi, yaitu la darara wala dirara. La darara, jangan memudaratkan, wala dirara, dan ketika orang lain memudaratkan kita, memberi kemudaratan kepada kita, jangan dibalas ya, jangan dibalas. Tentu dengan beberapa penjelasan ya, kembali sebagaimana yang kita rencanakan, bahwasanya memang yang ditujukan adalah kita ingin memaknai, ingin mempelajari lebih dalam ya, apa sih makna la darara wala dirar ini melalui perkataan para ulama kita. Ini ide kita mempelajari syarah atau penjelasan dari buku Imam An-Nawawi. Hadis ini sebutkan hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni. Hadisnya hasan ya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni wa ghairuhuma musnadan, dan dari selain keduanya secara musnad ya. Wa rawahu Malik fil Muwatta, diriwayatkan juga oleh Imam Malik dalam bukunya Al-Muwatta mursalan, secara mursal ya. An Amr ibn Yahya
jadi yang mursal ini dari Amr bin Yahya, dari bapaknya, dari Nabi Muhammad SAW, fa'asqata Aba Sa'id. Jadi yang riwayat mursal ini Abu Sa'id ini Al-Khudrinya dilewatnya. Itu istilahnya riwayat mursal. Walahu turukun yuqawwi ba'duha ba'dan. Dan hadis ini banyak jalannya, jalan riwayatnya yang menguatkan satu sama lain. Ya. Jadi hadis ini per riwayatnya secara sendiri adalah sebuah hadis yang dhaif, tetapi ketika banyak riwayatnya maka dia menjadi hadis yang hasan. Hadis yang hasan, istilah detailnya hasan li ghairi. Hasan li ghairi. Hasan karena alasan lain, yaitu banyak jalan yang saling menguatkan satu sama lain. Atau mudahnya dia tetap disebut hadis hasan. Ya. Di sini ada dua istilah, musnad, mursal, dan hari ini kita agak sedikit beda, kita tambah beberapa tambahan tentang istilah-istilah hadis ya, mustalahul hadis. Khair, kembali kita ulang. Jadi ini hadis kita, sahabatnya siapa? Abi Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri. Ya, Abu Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri yang mengabarkan kepada kita bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la dororo wa la diroro. La dororo wa la diroro. Yang terjemahnya ini, dororo memudaratkan, diroro membalas kemudaratan orang lain. Ya. Tentu dengan penjelasan yang kita lihat nanti para ulama bagaimana menjelaskannya. Di sini sedikit tentang karena Imam Nawawi menambahkan beberapa istilah-istilah mustalahul hadis, istilah dalam ilmu hadis, ya. Maka tadi saya memutuskan kita coba baca. Kebetulan di sini dalam syarahnya Ibnu Hajar Al-Haytami pun beliau menjelaskan secara singkatnya. Dan karena kita telah banyak belajar tentang hadis, dan dalam terjemah kadang tidak ada ruang mungkin buat penterjemah untuk mengisi penjelasan ini, sehingga sering diterjemah ya seperti ini aja, ya, secara diuraikan oleh Malik secara mursal, ya. Padahal mungkin kalau tidak mengerti bisa bingung apa maksudnya mursal dan musnad. Ya, maka di sini sebelum kita masuk di konten hadisnya itu, kita belajar sedikit beberapa istilah sekilas ya, sambil nanti bisa diulang ya dengan melihat rekamannya mungkin, atau juga banyak tentu sumber-sumber lain. Musnadan diriwayatkan secara musnad, ini Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan bahwa al-muttasil alladzi lam yufdhaf min isnadihi ahadun. Musnad itu adalah sanad hadisnya tersambung, ya, muttasil. Tidak ada yang hilang dari rantai sanadnya. Ya. Jadi dan musnad ini berujung pada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi rantai hadis ya, mulai dari ulama hadisnya sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan tidak ada yang putus di antaranya. Ya, tidak ada yang putus itu ya, misalnya kalau artinya di antara murid ke guru itu nyambung semuanya. Semuanya jelas mendengar dari gurunya terus sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya, sebelumnya kepada sahabat ya, dari tabi'in, mungkin beberapa tabi'in kadang, lalu kepada sahabat, lalu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu istilahnya musnad. Ya. Sedangkan disebutkan riwayatnya mursal katanya. Ya. Mursal ini adalah rantai sanad hadis yang hilang sahabatnya. Ya, dan ini dicontohkan oleh Imam Nawawi, bukan contohan, dijelaskan. Jadi secara mursal, Imam Malik menurut Imam Nawawi di sini meriwayatkannya mursalan, artinya nggak ada sahabatnya. Jadi rantai hadisnya diriwayatkan tanpa ada riwayat sahabat. Jadi langsung di sini disebutkan dari Amr bin Yahya, ya, dari bapaknya, lalu langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal bapaknya ini adalah seorang tabi'in yang tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ada yang putus rantainya di level sahabat. Padahal hadisnya nyampe kepada Nabi Muhammad SAW. Maka itu istilahnya mursal. Hadis yang mursal. Dan mursal ini diantara salah satu sebab sebuah hadis itu menjadi lemah ya, karena rantainya lemah. Tapi di sini Ibnu Hajar pun menambahkan ini menurut istilah ulama muhaddits ya. Sedangkan ulama usul dalam ilmu usul fiqih ya, mursal itu pokoknya
menurut ilmu ushul fikih adalah saya sebutkan yang rantai atau sanad hadisnya terputus, ya. Dimanapun terputusnya. Ya. Kalau menurut ilmu hadis, ulama hadis, terputusnya di sahabat itu mursal. Tapi menurut ulama ushul fikih itu lebih general. Pokoknya asal terputus dia sebut mursal, asal tersambung disebutnya musnad. Oke, ini tambahan dan sekalian ini singkat saja. Karena kadang di buku-buku terjemah teman-teman yang semangat membaca terjemah, ya, meskipun kembali ini sedang ramai tentang belajar bahasa Arab, ya, yang katanya diantara tanda seorang itu teroris adalah belajar bahasa Arab. Tentu ini ya waliyadzubillah, tentu ini tuduhan yang sangat salah, ya, karena Al-Quran sendiri berbahasa Arab, tentu seorang muslim memang harusnya belajar bahasa Arab. Nabi kita Muhammad SAW meninggalkan warisan juga dalam bahasa Arab seperti yang kita lihat. Sehingga wajar kalau seseorang belajar bahasa Arab dan betul-betul tidak ada kaitannya, ya, dengan isu terorisme dan lain sebagainya. Ya, maaf sedikit menyinggung yang lagi tren, dan tentu itu sebuah kesalahan yang besar. Semoga kaum muslimin tidak menjauhi bahasa Arab karena itu, malah sebaliknya bersemangat untuk belajar bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran, bahasa hadisnya Nabi kita Muhammad SAW, bahasa yang digunakan para ulama kita untuk menjelaskan khazanah ilmu Islam. Ya. Tapi kembali dalam realitanya banyak kata-kata, istilah-istilah Islam yang tidak diterjemahkan karena menjadi panjang, ya. Sehingga bagus kita tahu. Misalnya dilihat dari ujung hadisnya, ini sekilas dari ujung hadisnya, hadis itu nyampe di ujungnya ke siapa, maka ada istilah hadis yang maktu. Maktu itu berujung pada tabi'in. Jadi memang hadisnya sebenarnya sedang bercerita perkataan seorang tabi'in. Jadi hanya disandarkan berujung kepada seorang tabi'in. Tabi'in itu tidak menyandarkan ke sahabat atau tidak juga ke Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi itu istilahnya hadis yang maktu, ya, terpotong terjemah harfiah. Dan hadis yang mauquf ini pun mungkin sering terdengar. Ini didengar, ya, ini hadis yang berujung pada sahabat, ya, jadi ujungnya adalah sahabat, ya, jadi tidak nyampe kepada Nabi Muhammad SAW. Ada hadis yang berujung pada Nabi kita Muhammad SAW. Ini secara umum yang kita inginkan hadis adalah hadis yang marfu' sebenarnya. Hadis yang memang sanadnya, ujungnya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini dilihat dari ujungnya, ya, dilihat dari ujungnya. Bisa jadi di tengahnya ada yang luput, ada yang terputus atau sebagainya, tapi dilihat dari ujungnya ada maktu, mauquf, marfu, dan ada juga hadis qudsi. Ini bahkan disandarkan lagi kepada Allah SWT. Ya. Jadi ada yang kepada tabi'in, maktu, sahabat mauquf, marfu, dan hadis qudsi kepada Allah SWT. Tambah sedikit lagi, lihat dari ketersambungannya ada yang muttasil, ada yang tersambung, ada yang terputus. Ya. Ada yang tersambung, ada yang terputus. Namun musnad yang di atas itu sudah tersambung dan nyampe kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi musnad itu marfu dan juga muttasil. Ada munqati, terputus. Nah, ini terakhir ya, sedikit tentang beberapa istilah ilmu hadis. Mungkin teman-teman sering dengar hadisnya mu'allaq, hadisnya munqati, hadisnya mu'dal, dan hadisnya mursal tadi juga di atas. Jadi ini semua tipe-tipe hadis yang terputus rantainya. Ulama hadis detail di mana terputusnya. Hadis mu'allaq itu putusnya di awal. Jadi gurunya misalnya kalau Imam Malik meriwayatkan ternyata di atas Imam Malik malah terputus misalnya. Berarti hadisnya mu'allaq. Atau munqati, hilang satu sanad dimanapun, ya, di tengah-tengah. Jadi bukan di awal, bukan di ujung. Tapi satu, ya. Ada satu yang hilang. Kalau mu'dal itu hilang dua secara berurutan. Dari fulan ke fulan itu hilang, dua orangnya hilang. Nah, kalau mursal ini yang di atas, hilangnya di ujung, yaitu sahabatnya yang hilang. Ya, ini sekilas saja karena dibahas oleh Imam Nawawi, dan mungkin kembali seingat saya belum pernah kita sampaikan ini, meskipun sekilas nggak bisa jadi referensi, bisa dilihat ulang, ya, meskipun tadi banyak, insya Allah banyak referensi yang kalau kita mau memahami ini. Tapi minimal sekilas tentang istilah hadis. Fair, itu jadi kembali hadis ini ada yang diriwayatkan secara musnad, nyampe kepada Nabi kita Muhammad SAW, ada yang secara mursal. Dan secara masing-masing riwayat memang
dia lemah, tetapi riwayat-riwayat itu saling menguatkan sehingga dia menjadi hasan. Masuk kepada main bisnis kita, esensi dari hadis ini yaitu penjelasan terhadap perkataan Nabi kita Muhammad SAW. Imam Nawawi menjelaskan di sini qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Nabi kita Muhammad SAW, la darara, yang pertama tadi. Apa maknanya? Kita kembali dalam majelis ini kita menyandarkan makna minimal kita ambil dari Imam Nawawi sebagai penyusun yang memilihkan hadis ini dalam Al-Arba'in. Apa yang beliau sampaikan? Beliau sebutkan la darara ai, yaitu la yadurru ahadukum ahadan bighairi haqqin. Ya. Jadi tidak memberi mudarat seseorang kepada yang lainnya bighairi haqqin, tanpa hak, artinya tanpa alasan yang benar, wala jinayatin sabiqah. Jadi tanpa hak, atau hak ini di ataunya yaitu atau kejahatan sebelumnya. Jadi dia tidak memudaratkan, memberi kemudaratan kepada orang lain. Kalaupun dia memberi kemudaratan, maka memang ada alasan yang benar, ya, atau ada jinayah sabiqah, ada kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut sehingga dia ditimpa oleh sebuah kemudaratan, atau sesuatu yang merugikan dia. Ya. Contoh yang paling besar tentunya misalnya seseorang misalnya dihukum ya dengan kisos, ya, berbagai bentuk kisos misalnya, ya. Tentunya di Indonesia hukum ini belum menjadi hukum positif, ya, misalnya di negara-negara yang telah mengamalkannya, maka itu tidak termasuk la darara, karena itu dengan hak atau karena ada kejahatan sebelumnya. Jadi hadis ini la darara maksudnya seseorang tidak boleh memberikan kemudaratan kepada orang lain tanpa alasan yang hak, tanpa alasan yang benar, atau bukan karena seseorang itu melakukan kejahatan. Ya, sehingga seorang penjahat yang misalnya dihukum dengan hukuman apapun yang ditegakkan kepadanya, dia tidak bisa mengatakan dengan hadis ini, bukankah Nabi kita SAW mengatakan la darara, ya, jangan memudaratkan. Ya. Nanti Ibnu Hajar membahas juga. Maka bantahan itu tertolak karena la darara, jangan memudaratkan, adalah memudaratkan yang tidak memiliki dasar syar'i, ya, istilah Imam Nawawi bi ghairi haqqin, ya, tanpa kebenaran, wala jinayatin sabiqah, atau tanpa jinayah, ya, tanpa kriminal sebelumnya. Ya, ini darara. Jadi kita dalam hadis ini dilarang untuk memberi kemudaratan atau kerugian kepada orang lain. Ya. Lalu Imam Nawawi melanjutkan qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan kedua, bagian kedua dari Nabi kita Muhammad SAW, wala dirara, dan juga jangan dirar. Apa maksudnya? Imam Nawawi menjelaskan ai la tadurru man darraka. La tadurru man darraka. Jangan memudaratkan man darraka, orang yang memudaratkan kalian. Artinya beliau lanjutkan di sini, wa idza sabbaka ahadun fala tasubbuh. Jika seseorang ahadun sabbaka, mencela kamu, yang menghina kamu, fala tasubbuh, maka jangan hina balik. Ya, maka jangan dihina balik. Ya. Wa in darabaka fala tadribuh. Jika dia memukulmu, dia bahkan bukan hanya dengan lisan, ya, betul-betul secara fisik, ya. Darabaka, memukulmu, Imam Nawawi mengatakan fala tadribuh. Janganlah memukul balik. Lalu caranya gimana? Maka beliau memberikan cara secara syariat atau istilah kita secara hukum, bal utlub haqqaka minhu indal hakim min ghairi musabah. Yang jalan yang beliau sarankan adalah tetapi mintalah hakmu, ya, dari orang tersebut yang memberikan kemudaratan indal hakim, kepada hakim, min ghairi musabah. Jadi tanpa perlu membalasnya, ya. Misalnya tanpa perlu membalasnya. Dan ini yang Imam Nawawi ajarkan kepada kita, yaitu ada jalur hukum, ya, dan tempuhlah itu. Jadi tidak usah membalas. Yang secara implisit kita maksud di atas adalah kontributor tadi. Jadi ada inisiator, ada yang orang kadang membuat sesuatu semakin besar, ya, dia berkontribusi dengan dia membalasnya, ya. Dan membalas ini bisa sepadan dan bisa juga
lebih besar malah. Ya. Jadi ini sampai di sini Imam Nawawi mengatakan tentang dirar, ai la tadurru man darraka. Jangan memudaratkan orang yang memudaratkan kamu. Ya. Ini bisa sebenarnya lebih umum, bisa maknanya langsung ataupun tidak langsung. Langsung artinya kalau orang misalnya memudaratkan kita dalam satu kejadian, maka jangan dibalas. Bisa seperti itu. Bisa juga bermaknanya umum. Orang yang dulu memudaratkan kita, lalu itu menjadi alasan kita memudaratkan dia, merugikan dia. Nah, jangan seperti itu. Ya, meskipun sini contohnya lebih khusus ya disebutkan idza sabbaka ahadun fala tasubbuh. Kalau dia mencela, jangan cela balik. Ya. Jangan di sini nanti sebenarnya akan ada penjelasannya. Jangan di sini artinya sebaiknya jangan. Ya, kalaupun mau membalas, balas yang sepadan. Ya, ini saya agak loncat tapi biar tidak bingung. Jangan artinya adalah jangan mimbab sebaiknya jangan. Ya, kalaupun mau membalas hanya yang sepadan. Wa in darabaka fala tadribu. Kalau dia memukulmu, jangan dipukul balik. Ya. Tetapi mintalah hak kamu dari orang tersebut ya, kepada hakim. Ya, min ghairi musabah. Jadi tanpa perlu artinya tanpa perlu membalasnya. Ya. Wa idza tasaba rajulan aw taqadha, jika sudah dibalas ya, jadi yang mencela kemudian dicela balik, yang menuduh dituduh balik, lam yahsul at-taqas. Jadi tidak ada qisas. Jadi dia tidak bisa minta lagi, misalnya dia memukul saya, Imam Nawawi mengajarkan tidak usah dibalas, minta hak kamu kepada hakim. Ya, maka nanti hukumannya bisa jadi ujungnya adalah divonis dan kita boleh memukulnya. Misalnya itu qisasnya di situ, atau orang itu dipukul oleh siapapun sebagai hukuman dari kejadian tersebut. Yang jelas diputuskan oleh hakimnya, diputuskan oleh hakim. Dan ini Masya Allah ya, pelajaran yang menarik dari Imam Nawawi. Beliau mengajarkan kita untuk membawa itu ke ranahnya, yaitu ranah hukum, artinya menegakkan hukum. Dan hakim di sini tentu sesuai dengan levelnya, ya, sesuai dengan levelnya. Mungkin hakim di kampung, ya, hakim di wilayah-wilayah yang lebih tinggi, ya, yang jelas orang yang memang disepakati sebagai hakim yang memutuskan perkara. Ya. Bagi kita yang dengan hukum positif di kita bisa juga mengikuti hukum positif. Karena ketika sudah membalas maka dia tidak bisa lagi meminta qisasnya tadi. Ya. Qisasnya tadi, pembalasannya tadi. Tetapi ketika dia sudah terjadi balasannya tadi, bal kullu wahidin yu'khadhu haqqahu bil hakim. Tetapi setiap orang nanti, ya, karena dia sudah langsung membalasnya, akan diberikan haknya atau akan diambil haknya oleh hakim. Ya, hakim tetap yang akan memutuskan. Wa fil hadis, ya, dan dalam sebuah hadis Imam Nawawi menukilkan sebuah hadis anhu sallallahu alaihi wasallam qala, dan dalam hadis dari Nabi sallallahu di mana beliau sallallahu berkata, ini sebuah hadis yang dinukil dalam dalam naskah yang saya gunakan, ya. Hadisnya berbunyi lil mutasabina maqala. Bagi dua orang yang saling mencela, maqala, apa yang mereka katakan, wa alal badi minhuma al ismu. Dan bagi yang memulai celaan itu, bagi dialah al-ismu, dosanya itu bagi orang yang memulai. Malam ya'tad al-mazlum bisibabin zaid atau bisabbin zaid. Ini kelebihan mbaknya. Kecuali, jadi kalau ada dua orang misalnya, si A mencela si B, lalu B ini membalas mencelanya, maka disebutkan dosanya adalah dosa yang memulai. Kecuali yang B membalas berlebihnya. Karena membalasnya dengan zaid, ada tambahan, ya, maka disebutkan ya sudah tidak, dosanya tidak hanya ditanggung oleh yang mulai, tapi kalau dia tidak membalas, ya seperti yang disarankan oleh Imam Nawawi, ya serahkan kepada hakim, maka dosanya adalah yang memulai. Atau kalaupun dia mau membalas, maka sepadan dengan yang diterima. Ya, semoga jelas. Dan karena ini kita akan masuk ke
hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, meskipun lafadznya nanti berbeda dengan apa yang ada di dalam hadis di buku hadis Imam Muslim. Dan kebetulan Imam Nawawi juga adalah ulama yang mensyarah Sahih Muslim. Ya, jadi kita pertama kita sampaikan bahwasanya penjelasan Imam Nawawi itu hanya 2 kalimat ini. Ini maaf, kita potong jadi 3 ya. Jadi pertama Imam Nawawi menjelaskan apa itu doror. Doror adalah la yadurru ahadukum ahadan bighairi haqqin wala jinayatin sabiqah. Jadi seseorang tidak boleh memudaratkan orang lain tanpa haknya, tanpa kebenaran, tanpa alasan yang benar, ya, tanpa misalnya boleh contohkan jinayah sabiqah, tanpa kejahatan sebelumnya. Itu doror. Kalau juga perkataan penjelasan Imam Nawawi, apa itu dirar? Dirar adalah la tadurru man darraka. Jadi definisinya sebenarnya bisa berhenti di sini ya. Sisanya penjelasan. La tadurru man darraka. Jangan membalas kemudaratan ya, kepada orang yang memudaratkan kalian. Ya. Beliau contohkan kalau di ini jangan balas, tetapi mintalah hak Anda kepada hakim. Dan Imam Nawawi mengisyaratkan sebuah hadis. Ya. Dan ini atas isyarat Imam Nawawi ini kita berinisiatif ya untuk melihat hadis ini, yang hadis ini terdapat di dalam Sahih Muslim ya. Dan Imam Nawawi kebetulan juga punya karya yang luar biasa, yaitu Syarah Sahih Muslim. Ya. Jadi kita ambil penjelasan Imam Nawawi. Jadi di dalam bab nahyi anis sibab ya, larangan mencela, ada bab larangan mencela di dalam buku Sahih Muslim. Dan di hadis 2587 ini bunyinya, hadisnya, lafadznya dari Abu Hurairah. Ini kita potong langsung kepada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mustabani ma qala fa'ala al-badi ma lam ya'tadil mazlum. Maknanya kurang lebih sama dengan di atas ya. Ini kadang ulama ketika meriwayatkan atau menukilkan hadis itu bisa jadi dalam bentukan yang berbeda secara zahir tetapi secara makna sama. Ini istilah para ulama kita riwayat bil makna. Jadi meriwayatkan tetapi maknanya sama meskipun kata perkatanya mungkin terjadi perbedaan. Ini istilahnya riwayat bil makna. Ya, riwayat bil makna. Lalu apakah orang yang meriwayatkan bil makna ini dipercaya? Orang ulama kita bilang selama orang itu dianggap orang yang mengerti apakah terjadi perubahan makna atau tidak. Ya, misalnya ulama sekelas misalnya Imam Nawawi itu dipercaya karena beliau mengerti apakah ini merubah makna kalimat awal atau tidak. Itu sedikit kembali tentang mustalahul hadis. Jadi dalam Sahih Muslim bunyinya hadisnya seperti ini, al-mustaban ma qala. Jadi 2 orang yang saling cela adalah apa yang mereka katakan, fa'alal badi ya, maka dosanya adalah bagi yang memulai selama malam ya'tadil mazlum, kecuali yang mazlum yang dicela pertama tadi ya'tad, berlebihan ya. Jadi kalau yang pertama tadi tidak berlebihan, kesalahannya adalah kesalahan yang memulai. Di sini ada penjelasan Imam Nawawi tentang hadis ini, dan kita mengambil penjelasan ini sebagai tambahan dari penjelasan Imam Nawawi dalam syarah Arba'innya tadi. Ya. Khair, beliau sebutkan maknanya, maknahu. Makna hadis ini, anna ismas sibab al-waqi' min itsnaini mukhtassun bil badi minhuma kullu. Jadi kembali tadi, dosa dari saling cela tadi itu khusus bagi orang yang memulai. Ya, itu poin pertama. Ya. Kecuali illa ayyatajawaza tsani qadral intisar. Kecuali ketika yang dicela pertama tadi ya membalas melebihi batasan membela diri. Jadi boleh dia membela diri, yang batasan yang hanya membela diri ya itu dibolehkan. Jadi dia membalas dengan membela diri atau yang sepadan ya. Di sini sebutkan
fayaqulu lil badi aktsar mimma qala lahu. Jadi ini contoh yang menyebabkan jadi salah ya, karena yang dicela pertama berkata lebih banyak daripada orang yang mencela pertama kali. Ya. Ini penjelasan Imam Nawawi, dan beliau lanjutkan wa fi hadza jawazul intisar wa la khilafa fi jawazi. Dan hal ini menunjukkan bolehnya intisar, membela diri ya, dan para ulama sepakat akan hal ini. Jadi kita dicela boleh ya. Maka yang kembali mengapa kita terangkan tadi, yang dimaksud Imam Nawawi jangan mencela balik, maksudnya afdaliyah, keutamaan ya. Boleh asal tadi intisar ya, untuk membela diri dan sepadan dengan yang dimudaratkan, diberikan orang lain ya, disebabkan oleh orang lain kepadanya. Jangan lebih ya, jangan seperti disebutkan di sini fayaqulu lil badi aktsar. Jadi orang yang dicela malah membalas dengan lebih banyak ya. Maka dengan begitu ya urusannya jadi beda lagi sekarang. Jadi sama ya. Jadi inisiator dan kontributor itu ya. Kita coba dekati dengan istilah tadi. Jadi poin yang kedua adalah wa fi hadza jawazul intisar. Bolehnya kita membela diri. Ya, atau misalnya dalam contoh lain, kalau kita ditempeleng misalnya sekali, maka pada dasarnya kita boleh menempeleng sekali. Ya. Jadi kalau kita dipukul sekali, kita boleh memukul sekali ya, dengan pukulan yang sama, dan itu diantara batas dari intisar. Dan itu yang terang para ulama, misalnya di dalam surah Asy-Syura, di sini Imam Nawawi menukilkan walaman intasara ba'da dzulmihi faulaika ma 'alaihi min sabil. Dan orang-orang yang intasara, membela diri setelah dizalimi, maka ma 'alaihi min sabil. Tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Ma 'alaihi min sabil, jadi mereka tidak bersalah. Ya. Jadi agama ini tidak mengajarkan ada istilah apa? Ditempeleng pipi kiri maka kita beri pipi kanan. Tidak. Ya, kita boleh. Ya, kita boleh. Ya, para ulama menyebutkan di sini mengatakan wala khilafa fi jawazi. Tidak ada khilaf tentang bolehnya intisar. Gitu. Ya. Dan dalam ayat lain juga ayat sebelumnya bahkan walladzina idza asabahumul bagh hum yantasirun, dan orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri. Jadi agama Islam mengajarkan boleh kita membela diri. Boleh kita membela diri, apalagi ya boleh membela diri. Apalagi apabila betul-betul kita terancam untuk celaka atau bahkan kematian misalnya. Ya. Dan pada beberapa kasus tertentu boleh juga atau tidak mengapa ketika ternyata pembelaan diri kita menyebabkan orang tersebut misalnya terbunuh ya, misalnya kita mau kita sendiri mau dibunuh nih. Lalu pembelaan ini ternyata membuat orang itu terbunuh, maka itu termasuk yang tidak mengapa ya, karena bentuknya intisar ya, bentuknya pembelaan. Ya, ini poin yang kedua, bahwasanya boleh membela diri dengan setidaknya dua nas ini ya. Surah Asy-Syura ayat 39 dan surah Asy-Syura ayat 41 ya. Namun Imam Nawawi juga mengatakan wa ma'ahada, dan beserta semua di atas, fasabru wal afu afdal. Ya, namun as-sabru, sabar dan memaafkan adalah lebih baik. Ya. Dan itu yang diisyaratkan oleh Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis Arba'in Nawawi kita. Jadi ini yang kita nukil sekarang adalah Imam Nawawi menjelaskan hadis lain di dalam Sahih Muslim yang beliau nukil ketika membahas hadis Arba'in Nawawi. Jadi disebutkan afdal adalah as-sabru wal afu. Ya, sabar dan memberi maaf. Ya, sebagaimana juga dalam urutan surah Asy-Syura ya, disebutkan walaman sabara wa ghafara, dan siapa yang sabar dan mengampuni, yang memberi ampunan, inna dzalika lamin azmil umur. Sesungguhnya hal itu adalah perkara yang besar, perbuatan yang mulia. Ya, perbuatan yang mulia. Bahkan di sini Imam Nawawi juga mengatakan wadil hadis al-madhkur ba'da hada, dan juga hadis yang disebutkan setelah hadis ini ya, di mana Allah SWT menyebutkan ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Tidaklah Allah menambah seseorang yang memberi maaf kecuali izzah ya, kehormatan, keagungan. Ya. Jadi ini 3 poin dari hadis ini, bahwasanya
ketika seseorang yang pertama tadi, ya, jadi ketika terjadi celaan antara dua orang, maka pada dasarnya ya, dosa adalah orang yang inisiatornya. Tetapi dosa itu menjadi bisa dibagi ya, ketika yang dicela ini ya malah berkontribusi lagi, dia membalas dengan mudarat yang lebih besar ya, dengan mudarat yang lebih besar. Ya, misalnya dia dipukul, dia malah balas dengan pukulan-pukulan, dengan beberapa kali pukulan. Ya. Di poin keduanya boleh intisar, ya, tetapi pada batasan membela diri dan sepadan tadi dengan dua nas ini. Dan yang ketiga afdaliyah. Dan afdaliyah ini yang disyaratkan dalam syarah Riyadhus Shalihin, syarah Al-Arba'in An-Nawawi. Khair. Ini tambahkan sendiri bahwa di antara kriteria dalam memaafkan, kan memaafkan itu afdal, tetapi kapan dia afdal? Ini banyak diterangkan para ulama, kita tambahkan di sini di surah Asy-Syura ayat 40-nya disebutkan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang ini sebenarnya ayatnya panjang nih, tetapi ayat ini surah Asy-Syura ya, ayatnya berbunyi wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan bahwasanya balasan kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Ya. Tetapi baru masuk ke ini faman afa, siapa yang memaafkan, wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya dari Allah SWT. Inna Allah la yuhibbul dzalimin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Poinnya di sini ya, sebagian ulama mengambil ibrah bahwasanya afa, memaafkan, itu dikaitkan dengan kriteria aslah, berbuat baik, atau maknanya juga adalah memperbaiki. Aslah artinya dia memperbaiki, sehingga menjadi tidak pas kalau maaf itu ternyata bukan membawa kebaikan. Misalnya ada orang yang melakukan kejahatan lalu kita bilang, oh afdaliyahnya memaafkan, maka maafkan. Tapi kita harus melihat apakah pemberian maaf itu baik bagi kita, bahkan baik tidak bagi orang tersebut. Nah, pada banyak kasus bisa jadi hukuman itu malah lebih baik ya, untuk memberikan efek jera bagi dia dan juga efek jera bagi orang lain. Sehingga ada qaid ya, ada kriteria di sini memberi maaf wa aslah dan berbuat baik atau memang membuat kondisi menjadi lebih baik. Wallahu a'lam. Khair. Di sini kita nukilkan juga karena Imam Nawawi menyebutkan hadis yang Masya Allah luar biasa, di mana menurut Imam Nawawi ini tentang balasan bolehnya kita keutamaan dari orang yang memberi maaf. Dan ini kita tambahkan karena sesuai dengan semangat hadis ini, yaitu untuk menghilangkan kemudaratan, baik sebagai inisiator maupun sebagai kontributor dari kemudaratan. Di sini disebutkan manaqasat shadaqatun min mal. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Bab lain tetapi satu pelajaran bagi kita. Wa mazadallahu 'abdan bi afwin illa izzan. Ini yang dimaksud Imam Nawawi. Wa mazadallahu 'abdan bi afwin illa izzan. Tidaklah Allah menambah seseorang yang memberi maaf kecuali izzan, kecuali izzah. Jadi orang yang memberi maaf itu Allah janjikan izzan ya, yaitu keagungan kehormatan, dan Imam Nawawi menjelaskan di dalam syaratnya di dunia dan juga di akhiratnya, izzah di dunia dan juga izzah di akhirat. Jadi orang yang memberi maaf itu dia akan mendapatkan izzah di mata manusia dan tentu juga izzah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang tawadhu ya, lillahi karena Allah SWT illa rafa'ahu Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Dan Imam Nawawi di bawah juga menjelaskan rafa'ahnya itu bisa di dunia dan juga bisa di akhirat. Ya, dan kembali dua hal ini
terutama yang terakhir yang masalah memberi maaf dan tawadu. Yang memberi maaf dan tawadu. Ini dua hal yang kembali mengapa kita tambahkan, karena sangat sesuai dengan semangat hadis ini untuk meredam kemudaratan. Kadang kita terpanggil emosi dan lain sebagainya karena kita enggan untuk minta maaf atau karena kita merasa hina kalau kita terlihat sepertinya di bawah. Dan kita ingin apa ya? Tidak terlihat lemah. Ya, padahal ada peluang ya kalau kita tawadu lillah ya, maka itu justru Allah akan mengangkat kita. Rafa'ahu Allah. Ya, kembali jadi poinnya berangkat dari tadi Imam Nawawi mengatakan poin kedua boleh membalas secukupnya, bahkan Islam mengajarkan itu, para ulama sepakat. Poin ketiga afdoliyahnya adalah memberi maaf apa tadi afdoliyahnya adalah sabar dan memberi maaf dengan kriteria aslah tadi. Dan beliau menukilkan hadis ini, karena mengaitkan dengan hadis ini. Sini penjelasan Imam Nawawi tentang keutamaan bahwasanya orang yang memberi maaf akan Allah beri izzah, ya sederhananya izzah di dunia dan juga izzah di akhiratnya. Izzah itu akan muncul di hati orang-orang selama di dunia dan juga di akhirat. Sama juga di sini tentang tawadu, bahwasanya ketinggian itu rafa'ahullah itu di dunia dan juga di akhirat. Dan ini kembali penting ya, kadang-kadang yang membuat kita terpanggil untuk memanas, membuat kondisi semakin panas, ya, membuat kita menjadi kontributor kemudaratan. Ya. Meskipun kita kadang selalu bilang bukan saya yang mulai, artinya bukan saya inisiatornya. Iya, tetapi Anda telah menjadi kontributor juga dalam kemudaratan tersebut. Ya. Dan di antara yang menyebabkan itu adalah keengganan kita untuk terlihat seperti orang yang kalah, terlihat seperti orang yang hina dan lain sebagainya. Ya. Kembali di sini poinnya, tawadhu itu ya, bisa mendatangkan ketinggian atau bisa menyebabkan kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu kita belok kepada Sahih Muslim yang kebetulan disyarah oleh Imam An-Nawawi. Ya, kita belok ke sana, dan sekarang kita kembali ke yang biasa kita gunakan dalam majelis ini, yaitu penjelasan Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, kembali teman-teman semoga tidak bingung. Penjelasan Imam Nawawinya tentang Syarah Al-Arba'in ini sebenarnya singkat tadi, menjelaskan doror dan juga diror, ya. Lalu mengaitkan dengan sebuah hadis di Sahih Muslim, sehingga mengapa kita pergi ke sana, yang kebetulan pensyarahnya juga adalah Imam An-Nawawi. Sekarang Ibnu Hajar Al-Haytami ketika menjelaskan doror dan diror memberikan banyak penjelasan para kita, diantaranya mungkin untuk memperkaya pemahaman kita. Di atas ya, pemahaman Imam Nawawi adalah doror artinya memudaratkan orang lain, ya. Tidak boleh kita memudaratkan orang lain, sedangkan diror adalah membalas kemudaratan orang lain. Nah, ulama lain juga mengatakan wakila ad-darar adalah ayyadkhul atau memasukkan ya ala ghairihi dararan bima yantafi'u huwa bihi, adalah memudaratkan orang lain ya yang dengan itu dia memperoleh keberuntungan. Ya. Misalnya seseorang memudaratkan orang lain dengan mengambil hartanya misalnya, maka dia mendapat keuntungan dari harta tersebut. Dia mengambil sesuatu yang dengan kemudaratan itu dia memperoleh keberuntungan. Ini istilah lain yang dinukil oleh atau makna lain dari doror yang dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, itu ya, jadi memberikan kemudaratan kepada orang lain, ya, ayyudkhila ala ghairihi dararan bima yantafi'u huwa bihi. Jadi dengan kemudaratan itu dia memperoleh manfaat. Ya, nanti dan ini banyak contohnya, dia memberi kemudaratan orang lain, misalnya pesaingnya dia beri mudarat, misalnya dia buat
celaka sehingga dia bisa dengan lenggang ya terbebas dari persaingan itu misalnya. Ya. Jadi dia memberi mudarat yang dia diuntungkan dari kemudaratan tersebut. Wad-dirar, sedangkan dirar adalah ayyudkhila ala ghairihi dararan, dia memberi kemudaratan kepada orang lain bima la manfa'ata lahu bihi. Ya. Dengan sesuatu yang sebenarnya tidak ada manfaat baginya. Ya, bima la manfa'ata lahu bihi, yang tidak ada manfaat baginya. Ya. Beliau contohkan di sini, kaman mana'a ma la yadurruhu wa yatadarraru bihi al-mamnu. Maksudnya dia mencegah orang dari sesuatu. Misalnya sesuatu itu adalah let's say misalnya di lab di kampus misalnya. Kita sedang duduk di sebuah komputer misalnya, padahal itu di lab umum saja ya. Dan kita pun sedang tidak dalam kondisi yang darurat harus menggunakan komputer saat itu. Jadi ketika ada orang datang, tidak kita beri ya, kesempatan untuk menggunakan komputer tersebut. Ya, istilahnya kaman mana, dia melarang dari sesuatu yang mana ya durruh. Seandainya diberikan pun tidak akan memudaratkan dia. Tapi karena tidak diberikan, orang yang tidak kita berikan itu mendapat kemudaratan. Jadi dia memberi kemudaratan dengan tidak memberikan sesuatu yang sebenarnya bagi dia nggak ada masalah seandainya itu diberikan. Sebagian ulama mencontohkan juga dia tidak memberikan, misalnya dia tidak meminjamkan sesuatu miliknya yang seandainya pun dia pinjamkan dia tidak bermasalah. Kalau dalam kasus lain misalnya dia bawa laptop misalnya, sedang konteksnya misalnya kampus, dia bawa laptop, dia tidak perlu, tapi ada temannya perlu kepada laptop kita dan mudarat bagi dia kalau tidak mengakses laptop saat itu. Ya. Kalau kita tidak memberikannya, ya, padahal tidak ada kemudaratan bagi kita dan tidak ada juga manfaatnya dengan kita memberi atau tidak memberi. Ya, itu yang contoh lain bagaimana ulama mendefinisikan doror dan dirar. Doror dan dirar. Bagi kita tentu semua ini bisa memperkaya dan kita bisa menghindari semua. Misalnya ya betul kita jangan doror, kita jangan memberikan kemudaratan yang dengannya kita mengambil keuntungan. Ya, perlu hati-hati dengan itu. Ya, dan juga jangan dirar, jangan enggan untuk memberi sesuatu yang kita lihat ternyata bagi kita tidak masalah, tapi bagi orang lain menjadi masalah. Ya, bagi kita tidak masalah, tapi bagi orang lain menjadi masalah. Atau bagi kita masalahnya kecil, tapi bagi orang lain masalahnya begitu besar. Ya. Semoga kembali memperkaya. Dan Ibnu Hajar mengatakan warajjaha hadza ta'ifatun minhum, ta'ifah. Jadi dan menguatkan makna ini ya, sekelompok ulama, diantaranya adalah Ibnu Abdul Bar, ya, Ibnu Abdul Bar dan juga Ibnu Salah. Jadi kalau tadi kita sandarkan kepada Imam Nawawi, maka pendapat ini bisa kita sandarkan kepada ulama besar lainnya, Ibnu Abdul Bar dan juga Ibnu Salah. Ibnu Salah ini tentu ulama besar yang sekedar gambaran ulama yang ada tidak lama sebelum Imam Nawawi, dan Imam Nawawi termasuk banyak mengambil manfaat dari karyanya Ibnu Salah, termasuk Arba'in Nawawi. Ya, pada dasarnya awalnya adalah kumpulan hadis ya, yang dikumpulkan oleh Ibnu Salah lalu dikembangkan oleh Imam Nawawi menjadi 42 hadis. Sebenarnya kita bahas di dalam muqaddimah. Jadi doror dan diror maknanya seperti ini. Ada juga ulama lain yang mendefinisikan doror disengaja, diror tidak ada unsur kesengajaannya. Ini juga memperkaya kita ya. Jadi sesuatu yang sengaja, ini perlu hati-hati ya. Dan sebagai mengatakan diror artinya tanpa kesengajaan, artinya sengaja dan tidak sengaja. Allah. Jadi di sini kita tempatkan nukilkan dua hadis. Tidaknya yang pertama tadi disandarkan kepada Imam Nawawi sendiri, dan yang kedua dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, beliau sandarkan kepada sekelompok ulama, diantaranya Ibnu Abdul Bar dan juga Ibnu Salah. Tentang ini tambahan dari Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwasanya yang kita sebutkan Imam Nawawi tadi menyebutkan
tidak boleh memudaratkan orang lain ya bighairi haqqin, tanpa haknya. Maka Ibnu Hajar Al-Haytami membahas itu juga dalam syarahnya, bahwasanya kemudaratan yang disebabkan oleh pelanggaran syariat ya, itu bukan sesuatu yang dilarang dalam hadis ini. Ya, boleh sebutkan di sini misalnya li'annal hudud wal uqubat, karena hudud ya, hukuman syariat ya, uqubat ya, uqubah sama hukuman adalah dororun, adalah kemudaratan bagi orang tersebut. Orang yang misalnya dihukum ya dengan kisah sesuai dengan kesalahannya. Ya. Orang yang memukul dia juga dipukul, tetapi artinya ketika dia dipukul karena hukuman, ini yang Ibnu Hajar Al-Haytami maksudkan, itu adalah doror, itu kemudaratan. Tetapi wahuwa masyru'un ijma'an, tetapi itu adalah masyru' ya, sesuatu yang disyariatkan, maka tidak termasuk dalam kemudaratan yang dilarang dalam hadis ini. Dan itu diisyaratkan oleh Imam An-Nawawi ketika beliau mendefinisikan, balik lagi ke definisi Imam Nawawi, la darara adalah la yadurru ahadukum ahadan bighairi haqqin. Ya. La yadurru ahadukum ahadan, seseorang tidak memudaratkan orang lain bighairi haqqin, tanpa hak, wala jinayatin sabiq, atau tanpa kriminal sebelumnya. Jadi ini memang sudah dikecualikan dalam definisi Imam Nawawi, dan Ibnu Hajar Al-Haytami menekankan kepada kita dengan menyampaikan, menambah keyakinan kita, menyampaikan bahwa memang syariat itu datang, ya, boleh menyebutkan hadis-hadis, ya, dalil-dalil. Di sini ayat Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kamu yusra, kemudahan, bukan kesulitan. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum, Allah ingin meringankan kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan dalam agama ini al-haraj, atau haraj itu kesusahan. Ya. Poinnya adalah Ibnu Hajar ingin mengatakan syariat ini yang dituntun, yang diberikan oleh Allah SWT pada dasarnya adalah tidak ingin merepotkan kita. Dan ini yang perlu kita yakini, ini akidah kita, ini keyakinan kita. Meskipun secara zahir, ya, secara zahir tampaknya seperti kemudaratan, tetapi dalam skop yang lebih luas, misalnya kemasyarakatan dan lain sebagainya, misalnya ketika zina tidak dihukum secara hukumannya yang seharusnya, maka mungkin orang yang zina itu tidak mengalami kemudaratan karena tidak dihukum, tetapi masyarakat ini mengalami kemudaratan karena nilai berubah, perzinahan menjadi semakin meluas dan sebagainya. Itu yang beliau ingin sampaikan, bahwasanya kemudaratan yang disebutkan oleh syariat itu jangan dimasukkan di sini, dan kita tetap harus berpikir hal-hal yang tampaknya secara zahir kemudaratan, yang orang yang berzina dihukum misalnya, maka itu justru keberkahan karena menjadi kebaikan bagi orang tersebut dan juga bagi masyarakat yang lebih luas. Bahkan dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah sebutkan bahwasanya al-qisas itu hayatun, adalah kehidupan. Qisas itu justru adalah kehidupan, karena itu ampunan bagi orang yang berdosa, ya, dan juga pelajaran bagi orang-orang yang masih hidup, ya, sehingga ada istilahnya efek jerah. Ya. Jadi efek jerah bagi yang masih hidup kalau hukumannya adalah sampai meninggalnya, dan pemberian maaf bagi orang yang sudah dihukum, dan itu keberkahan. Ya. Dan ini kita bahas sebelumnya tentang innallaha, bahwa Allah telah menggariskan hududnya, maka jangan dilewati. Itu Ibnu Hajar yang menekankan pentingnya menegakkan peraturan Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah keberkahan. Ini beberapa kesimpulan yang menguatkan di atas. Ibnu Hajar mengatakan dari hadis ini, tahrimus sa'iri anwa'id darar, haramnya semua jenis kemudaratan illa li dalil, kecuali memang ada dalilnya tadi, ya, kecuali ada dalilnya tadi. Dan agama Islam mengajarkan tidak boleh memudaratkan orang lain, tidak boleh merugikan orang lain dengan segala bentuk merugikan yang tadi kita jelaskan di atas, ya.
termasuk merugikan baik yang ada manfaat ataupun yang tidak ada manfaat. Misalnya jangan merugikan orang lain gara-gara kita enggan memberikan sesuatu yang sebenarnya tidak merugikan kita. Ya, kalaupun kita memberi orang, misalnya orang perlu jalan, ya. Padahal kalau kita kasih jalan pun orang itu bisa memperoleh apa yang dia butuhkan dan kita tidak ada masalah. Ya. Ini pelajarannya, dan pelajaran lain kita ambil sedikit saja. Sini poin kedua, imtina ud-darar walau liman ad-darar. Dilarangnya darar, memberi kemudaratan meskipun kepada orang yang memudaratkan kalian. Ini yang juga semakna dengan makna dirar dari Imam Nawawi. Jadi orang yang memudaratkan kita, jangan juga kita membalasnya dengan kemudaratan. Baik di waktu yang sama tadi, satu kejadian, ataupun kejadian lama membuat kita beralasan bahwa kita bisa memudaratkan orang tersebut. Dan sini dinukil Ibnu Hajar Al-Haytami, hadis ini juga dinukil oleh Ibnu Daqiqil Aid ya, dalam syarah beliau, ya, bahwasanya Nabi kita Muhammad, syariat kita mengajarkan adil amanata ila man i'tamanat. Berilah amanah, ya, sampaikanlah amanah kepada orang yang memberimu amanah. Dan yang poin kedua, wala takhun man khanaka. Jangan khianati orang yang khianati. Jangan khianati orang yang mengkhianati. Jadi para ulama syariat mengajarkan orang yang mungkin berkhianat kepada kita, tapi tetap kita bukanlah umat yang diajarkan boleh berkhianat meskipun orang itu telah berkhianat kepada kita. Ya, meskipun orang itu telah berkhianat kepada kita. Ini yang beliau bahas di sini adalah tentang tadi intisar. Ya. Jadi kalau orang berkhianat kepada kita dan kemudian menyebabkan kerugian, maka kita boleh membela diri kita. Ya. Tetapi jangan jadikan khianat dia itu seakan semacam pembenaran kita boleh mengkhianati. Karena ini sama juga, tidak boleh memudaratkan kecuali bahkan orang yang memudaratkan kepada kita. Dan terakhir, maaf sedikit, ini mungkin sekilas saja, bahwa hadis ini penting karena dari hadis ini turun banyak kaidah-kaidah. Ya. Di antaranya kaidah yang masyhur adalah annad darar yuzalu. Kemudaratan harus dihilangkan. Ini kaidah agama kita, dan banyak keputusan-keputusan atau banyak kesimpulan-kesimpulan fikih atau kebijakan-kebijakan itu diambil, hukum-hukum diambil dari kaidah ini. Bahwa kemudaratan harus dihilangkan. Ya. Ad-darar yuzalu. Kemudaratan harus dihilangkan. Dan dari kaidah umum ini, ya, lahir kaidah-kaidah turunannya. Di sini singkat saja. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Bahwasanya ad-darurah, kondisi darurat, ya, itu tubihul mahdurat, membolehkan mahdurat, sesuatu yang haram itu bisa menjadi boleh ketika dalam kondisi darurat. Darurat adalah kondisi yang bisa menyebabkan kita terkena kemudaratan yang fatal. Itu namanya darurat. Ma ubiha, lalu poin kedua, ma ubiha lid darurah yuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang dibolehkan karena kemudaratan itu diberikan ukuran seperlunya. Misalnya orang yang lapar tidak ada makanan, dia boleh makan yang haram, ya. Tapi makan haramnya hanya untuk menghilangkan laparnya. Dia tidak nambah dan lain sebagainya. Ya, jadi seperlunya saja, hanya untuk menghilangkan daruratnya. Kaidah lain, ad-dararu la yuzalu bid-darar. Kemudaratan tidak dihilangkan dengan kemudaratan lain. Jadi karena ingin menghilangkan sebuah kemudaratan, tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang kemudaratannya sama. Kalau kemudaratannya kurang, dia insya Allah boleh dalam kaidah lain. Yang juga idza ta'arada mafsadatan, kalau ada dua mafsadah, ya, maka ru'ya a'zamuhuma dararan birtikabi akhaffuhum birtikabi akhafihim. Jadi kalau ada dua mafsadat, ya, maka dilihat yang paling besar mudaratnya dan pilih yang paling ringan. Dan lihat paling besar, tinggalkan. Yang kita pilih adalah yang paling ringan. Ya. Ketika ada dua mafsadat yang besar, sehingga perlu bisa membedakan mana yang paling ringan mudaratnya dari dua hal yang jelek. Dan dalam kehidupan seringkali yang kita hadapi itu, jarang kita hadapi itu
black and white, benar dan salah. Tapi seringkali adalah antara yang benarnya banyak dan benarnya sedikit. Antara yang salahnya banyak dengan yang salahnya sedikit. Dan yang kelima, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, bahwasanya menghindari kerusakan itu didahulukan daripada mengejar kemanfaatan. Jadi kalau dua hal ini juga bersinggungan, maka kita dahulukan menyelamatkan dari kerugian. Yang keenam disebut al-hajah al-amah atau al-khasah, keperluan al-hajah, ini keperluan al-amah umum atau keperluan yang khusus, tunazzalu manzilat ad-darurah, ditempatkan pada kondisi darurah. Ini al-hajah itu levelnya di bawah darurah. Tidak ada darurat, itu emergency mungkin ya. Hajah itu diperlukan, ya, tetapi belum sampai emergency. Jadi ketika yang diperlukan ini adalah amah, umum bagi semua orang, ataupun dalam kondisi yang khusus, maka dia bisa mendapat posisi seperti emergency, seperti darurat. Ya, ini mungkin sekilas teman-teman. Insya Allah dalam majelis lain atau dalam sumber lain bisa mendapatkan penjelasan ini. Tapi kaidah-kaidah ini sering digunakan, ya, terutama dalam konteks pandemi ini sering juga digunakan. Kaidah-kaidah ini yang berawal dari semangat hadis kita, yaitu mencegah kemudorotan. Itu yang bisa kita pelajari dari hadis ini, ya, mengambil pelajaran dari Imam Nawawi, beberapa karya beliau lain tadi, karena beliau mensyaratkan ke Sahih Muslim, kita coba lihat penjelasan beliau di Sahih Muslim tentang hadis tersebut, dan juga tambahan dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Demikian, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita kembalikan ke Bro Victor sebagai moderator. Silakan apabila ada yang mau ditambahkan atau dibahas. Baik, terima kasih Ustadz Topan atas penjelasan syarahnya tadi. Mohon izin tadi yang kaidah kelima apa ya Mas? Saya kelewat tadi. Maaf. Kaidah kelima, sebentar. Ya, sebelum yang terakhir keenam tadi. Sudah kelihatan nggak nih? Iya, sudah kelihatan Mas. Salah ya? Nah ini. Yang kelima adalah darul mafasid, mencegah mafsadat, itu muqaddam, didahulukan dari jalbil masalih, dari memperoleh kebaikan. Jadi kalau ada dua opsi, misalnya dua hal yang bersaing untuk dikerjakan, apakah memperoleh keuntungan atau manfaat atau mencegah kemudaratan, maka mencegah kemudaratan itu lebih prioritas dalam agama. Karena tadi dasarnya semangat agama kita adalah la darara wa la dirar. Tidak ingin ada kemudaratan. Oke, baik. Terima kasih Mas Topan. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab kali ini. Silakan Bapak dan Ibu jika ingin bertanya. Ada pertanyaan di chat box dari Brother Agung. Terima kasih atas ilmunya dan juga izin bertanya, apakah yang harus dilakukan ketika kita sedang bertugas sebagai anggota pasukan perdamaian di mana kondisinya jauh dari keluarga, sedangkan kebutuhan biologis dalam hal hubungan suami istri tidak bisa disalurkan. Mohon arahannya. Ya, silakan Ustaz Topan memberikan tanggapannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agung. Ya, memang kondisi yang tadi kita sampaikan ya, dalam kehidupan ini jarang kita
pilihannya adalah baik dan benar 100%, black and white seperti itu, atau black or white seperti itu, antara baik dan benar. Seringkali yang ada di depan mata kita adalah mudarat yang lebih besar atau mudarat yang lebih kecil. Ya. Dan pertanyaan ini mungkin pertanyaan yang juga menggambarkan kondisi seperti itu. Tentu jika memungkinkan, ya, kalau kita ikut kepada dalam sirah Umar Ibn Khattab sebagai khalifah, itu sampai punya kebijakan 4 bulan. Bahwasanya prajurit itu tidak boleh pergi keluar dari keluarganya selama di atas 4 bulan. Meskipun data yang diperoleh Umar saat itu diperoleh dari putrinya, artinya mewakili pihak wanita. Jadi pertanyaan Umar kepada putrinya, kira-kira wanita itu bisa ditinggal berapa lama? Jawabannya 4 bulan, maka Umar jadikan itu kebijakan. Artinya jika memungkinkan maka tentu itu yang ideal. Ya. Itu yang ideal, ada shift dan lain sebagainya seperti itu. Atau Allah alam apakah kalau ikut tentu tidak mungkin. Jadi apa yang bisa dilakukan, Allah alam, opsinya tentu macam-macam ya. Yang pertama yang paling mungkin ya untuk sibuk dengan hal lain ya. Sibukkan diri kita dengan hal lain yang bisa membuat kita sedikit berkurang dari keinginan tersebut. Ini mungkin di antara jalan keluar yang bisa dicari meskipun susah, tapi kita bisa mencari hal lain dan bisa kita berdoa kepada Allah SWT ya. Karena bisa jadi hal itu misalnya Allah berikan dengan jalan yang tidak berdosa, misalnya dengan mimpi, dan ini sering terjadi juga. Artinya kita berdoa kepada Allah SWT agar dimudahkan dan Allah memberikan itu dengan jalan yang tidak keluar dari koridor, misalnya seperti tadi ya, mimpi basah dan lain sebagainya. Hal itu kalau memang kita tidak diberikan hal itu, boleh kita berdoa dan itu jadi jalan. Ya. Allah, sebagian mungkin mudah, sebagian susah, berbeda. Tetapi poinnya kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sampai batas yang tentu batas yang haram adalah terjadi perzinahan. Ya. Maka in between yang tadi saya istilahkan ini mungkin sudah masuk keluar dari batas, dia ada nuansa dosanya, dia suatu hal yang mungkin berdosa, perlu disebutkan. Tetapi ketika dia bisa mencegah dari zina yang sebenarnya, zina yang betul-betul dengan wanita lain, maka bisa jadi itu menjadi darurat tadi. Ya. Yang mungkin di sini paham ya, tidak perlu saya sebutkan. Mas Agung mungkin paham. Artinya yang ya zina secara atau istilah dalam bidangnya, saya lupa istilah bahasa Arabnya, istilah kitanya masturbasi. Pada kondisi tertentu ketika itu mencegah maka dia boleh. Tetapi tadi urutan pertama, coba palingkan, cari hal-hal lain yang misalnya olahraga dan lain sebagainya yang bisa memalingkan dari hal tersebut. Ya. Hobi yang lain. Ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi kita SAW mengajarkan saum misalnya, ya, itu bagi orang yang belum menikah, ya, dan itu bisa juga tepat pada kondisi hal ini. Ya. Kalau itu tidak bisa, kita bisa berdoa agar diberikan penyaluran yang juga masih dalam koridor syar'i, yaitu dengan mimpi tadi. Jika tidak, mungkin mulai masuk hal-hal yang mudarat, tetapi mudaratnya seminim mungkin. Nah, insya Allah. Ya, itu yang bisa disampaikan beberapa tahap, dan tentu ya kembali sangat penting untuk meminta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Nah. Sedang tugas di mana nih, Agung, kalau boleh? Atau pengalaman sebelumnya? Mantap aja, Zafir. Tapi kalau rahasia tidak usah.
Khair begitu mungkin Victor Agung kalau Baik, terima kasih informasi. Ustadz Topan. Silakan jika ada sahabat yang ingin bertanya atau juga berdiskusi, memberikan tambahan ilmu yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini bertanya, ya pada saat kita dizolimi orang lain ya, gitu dizolimi orang lain kan, kita bisa saja secara lisan memaafkan pada saat dia minta maaf misalkan ya. Tapi secara hati itu kesusah sekali misalkan ya, misalkan untuk mengikhlaskan bahwa mengikhlaskan atas apa yang telah diperbuatnya itu. Nah, pertanyaan saya, apakah hal ini diperbolehkan dalam arti bahwa misalkan kita tetap tidak mengikhlaskan dan suatu saat dan berniat misalkan suatu saat nanti ditagih di pengadilan Allah di akhirat seperti itu. Terima kasih gitu Ustaz Topan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Kang Victor. Ya, kemarin Kang Rahmat bahwa ini memang mujahadah atau perjuangan yang berbeda levelnya. Ya, kita kan diperintah untuk menahan diri dari tiga poin sebenarnya. Poin pertama itu menahan diri dari fisik. Ya, jadi kalau bisa jangan sampai kelepasan fisik, itu satu hal. Dan kita harusnya bisa menahan diri dari hal tersebut. Dan ini sebagian mengatakan mungkin yang paling mudah. Tentu beda-beda orang tergantungnya, tetapi ini yang bisa dicegah yaitu terjaga dari fisik. Nah, tapi ada dua lagi, kita perlu juga menjaga dari lisan. Jadi orang bisa jadi terjaga dari fisiknya, dia bisa menjaga diri, dia bisa mengkontrol fisiknya, tidak sampai mukul, tidak sampai mendorong atau hal yang sifatnya fisik lah. Tetapi lisannya tidak bisa dijaga. Ya, dan ini juga mujahadah yang lain. Lisannya perlu dijaga. Jadi kalau tadi informasi dari Kang Rahmat, ya alhamdulillah, berarti setidaknya kalau dari ceritanya bisa menjaga dari dua kan. Dari fisik bisa terjaga, dari lisan pun kita bisa menjaga diri. Artinya disyukuri karena tidak semua orang bisa menjaga fisiknya misalnya. Sebagian orang mudah sekali untuk istilah kita ringan tangan ya. Artinya ringan tangan itu positif negatif sih. Artinya mudah untuk melakukan kemudorotan secara fisik. Ringan tangan positif ya. Kalau ringan tangan gemar membantu. Ini artinya dia belum apa-apa main pukul dan sebagainya ketika dia emosi. Itu yang perlu dijaga. Yang kedua lisan. Ya. Ada juga orang yang mungkin mudah mengumpat ketika ada masalah, dia mudah sekali untuk mengumpat atau bahkan tadi ketika orang lain minta maaf pun dia tetap mengumpat misalnya. Dan alhamdulillah itu bisa dijaga. Nah yang ketiga ini yang memang juga susah yaitu menjaga hati, ya, menjaga hati kita. Maka kembali yang bisa kita lakukan, yang terbaik kita lakukan saat itu, alhamdulillah kalau bisa menjaga. Kalaupun saat itu mungkin masih ada perasaan itu ya istilahnya bukan boleh ya, tapi ya apa boleh buat, begitulah kondisi kita saat itu. Tapi alhamdulillah Allah menjaga kita untuk tidak bicara, untuk tidak meluapkan emosi kita secara fisik. Jadi itu di satu sisi sebuah progres, sebuah kemajuan, dan bahwa hati mengharap seperti itu ya di satu sisi itu belum full afa tadi, belum full memaafkan tadi. Ya. Tapi minimal kita terhindar dari bablas tadi. Maka bisa dicoba setelahnya. Mungkin setelah kita berpaling dari orang tersebut, ya, setelah kita mulai tenang, insya Allah bisa cool down juga dan bisa betul-betul memaafkan. Jadi istilahnya ya beri kesempatan hati ini untuk untuk cool down, jangan terlalu dibebani terlalu besar ya. Artinya tentu semua sifatnya tarbiyah. Hati kita pun dibina secara bertahap. Ya, awalnya mungkin berat, tetapi setelah
pulang ke rumah setelah nggak lihat lagi muka orang tersebut, atau kita juga ingat kebaikan orang tersebut, mungkin kita jadi memaafkan. Dan itu menjadi bekal kita untuk kejadian setelahnya. Kejadian ke depan mungkin kita lebih mudah karena kita punya pengalaman itu. Pengalaman tentang mindset berpikir. Mindset berpikir ketika orang lain bermasalah itu yang kita pikirkan misalnya kebaikannya dan sebagainya. Allah alam, mungkin begitu Kang Rahmat. Jadi pertama syukuri, alhamdulillah tidak bobol pertahanan tadi, menjaga fisik dan menjaga lisan. Dan yang masalah hati ya beri waktu hati kita untuk berubah menjadi baik insyaallah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Nah, mantap Ustaz. Baik, terima kasih Kang Rahmat. Mungkin sambil menunggu yang lain, Mas Topan, silakan Kang Asli. sedikit boleh? Ya, mangga. Terkait pertanyaan Kang Rahmat tadi, dulu pernah ada juga di kajian Midori pembicaranya Bang Radon. Terus salah satu tips yang yang disarankan adalah kita doakan orang yang orang yang kita benci itu, doakan, terus nanti entah kenapa bisa lupa sendiri, bisa lega sendiri gitu, karena secara psikologis ya kita berdoa kepada Allah, terus mohon ampun, berikan kesabaran atau gimana ya gitu ya, atau mohon sadarkan atau bagaimanapun, pokoknya doakan yang baik-baik. Dan ya entah kenapa ya mungkin ada perasaan sedikit menang juga gitu ya di antara ketika kita kesal gitu dengan orang itu, karena kita sudah mendoakan gitu, berarti kita tidak rendah seperti yang kita bayangkan sana. Jadi ini nomor 3 nih tambahan saya sendiri, karena saya udah nyobain sendiri ya, ketika sebel banget gitu ya udah cobain aja, doain dulu, tuh benar-benar hilang sendiri habis itu. Mungkin ini tipsnya bisa dicoba. Sekian. Terima kasih Asli. Semoga jadi malah mendoakan ya, ini Masya Allah di antara bentuk terapi yang menarik. Dan ya malah kita mendoakan secara umum dalam agama kita disebutnya malah kita melakukan kebaikan bagi orang tersebut ya. Di sini contohnya mendoakan, kan dalam ayatannya urutannya menahan amarah ya, lalu memberi maaf dan memberi kebaikan. Ya, Victor, gimana? Baik, terima kasih Mas Topan dan juga Kang Asli telah berbagi tips untuk mendoakan orang yang kita jengkel. Masya Allah. Cukup tricky ini. Tentu doa positif ya. Oh iya, terima kasih. Mungkin kalau tadi sebagian besar kita membahas settingnya tuh kan mudorot ke orang lain nih Mas Topan. Bagaimana kalau di sini juga mencakup setting mudorot ke diri sendiri kan ya? Mungkin contohnya bahkan dari segi ibadah kita bisa, kalau kita sakit terus kita tidak bisa menyentuh air, itu kan ada dalilnya kita bisa bertayamum kan Mas Topan. Ya. Itu mungkin satu aspek yang pertama. Terus aspek yang kedua adalah bagaimana kalau orang lainnya ini juga senang-senang aja menerima mudorot Mas Topan. Contohnya penjual rokok ini. Rokok kita tahu banyak mudorotnya. Tapi penjual rokok itu yang beli rokok tuh juga nggak tahu kenapa beli juga itu. Nah itu bagaimana? Apakah bisa dikaitkan dengan hadis ini Mas Topan? Dua aspek tadi, aspek mudorot ke diri sendiri dan juga aspek di mana kejadiannya yang menerima mudorot juga senang saja gitu. Tapi sebenarnya itu mudorot secara
banyak orang berpendapat itu adalah mudorot. Seperti penjual rokok tadi Mas Tawan. Terima kasih Mas Tawan. Nah, ya, ya, tentang pribadi tentu malah lebih diutamakan ya. Artinya kaidah agama kita kan memang secara umum adalah menyelamatkan pribadi sendiri itu pada dasarnya lebih didahulukan. Artinya lebih didahulukan dalam artian jangan mencelakakan diri kita sendiri, bahkan coba nyelamatin orang lain tapi kita celaka, apalagi secara agama. Jadi tentu sangat berlaku bagi pribadi. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa merusak kita. Dan itu yang tadi implisit sebenarnya dimaksud terkait pertanyaan Kang Rahmat. Jangan juga terlalu keras kepada hati kita, bahwa hati kita harus segera mudah memaafkan. Ya. Artinya sehingga ujungnya kadang orang yang terlalu berat kepada dirinya, ya ujungnya dia kalah, ya, istilah dalam agama kita. Dia akan kalah karena dia membebankan sesuatu yang mungkin benar, tetapi Islam mengajarkan tadarruj, bertingkat-tingkat. Artinya kalau awalnya belum siap, ya tidak apa-apa, beri waktu hati kita untuk siap dengan tips-tips tadinya, asli beri tambahan. Itu juga diantara bentuk yang sifatnya mentally, ya, secara mental, ya tidak apa-apa. Dan bahkan menarik dalam beberapa nas, misalnya ada hal-hal yang memang bawaan kita, misalnya terkait dengan apa istilahnya dengki, hasadnya. Sebagian hadis itu mengatakan termasuk juga dosa yang besar tatoyur. Tatoyur itu meyakini bahwa sesuatu itu menjadi tanda akan datangnya sesuatu. Dalam sebuah hadis Nabi kita SAW mengatakan manusia itu tidak luput dari hal tersebut. Ya. Tetapi Nabi SAW memberikan solusinya. Ya. Pertama, jangan diungkapkan. Ya. Jadi misalnya hasadnya kita ke orang lain itu tahan gitu. Bahwa itu muncul dalam hati, itu diisyaratkan dalam hadisnya. Ya begitulah hati manusia. Kadang dia tidak senang ketika orang lain bagaimana. Tetapi bagaimana membinanya, tahan itu jangan sampai diungkapkan. Ya. Karena itu insya Allah juga akan sembuh dengan termasuk tatoyur, ya. Ada tanda-tanda Nabi Isa mengatakan bahwasanya itu tidak akan luput dari hati kita. Bisa jadi misalnya Asri atau Kang Ari Hamdani lagi naik kereta gitu, lalu lihat tanda apa, ada suatu melihat kecelakaan di luar dari jendela kereta, kelihatan seperti itu. Lalu muncul orang sudah bilang keretek, ya, artinya kata hati, wah jangan-jangan ini tanda proyek saya bermasalah misalnya. Dan Nabi SAW mengatakan itu mungkin muncul, tetapi solusi beliau adalah wala tarji, jangan kembali atau jangan batalkan hal tersebut. Jadi jangan batalkan sesuatu gara-gara munculnya bayangan-bayangan seperti itu. Muncul bayangan itu ada. Nah, itu poin lain yang istilahnya secara mental, secara pikiran, ya, perlu juga kita memberi kesempatan jiwa kita untuk mengalami pembinaan itu secara tadarruj, termasuk tentu secara fisik tadi. Ya, kalau lagi apa tadi contohnya, misalnya kalau memang disyariatkan tayamum, ya jangan memaksakan. Jadi poinnya untuk diri sendiri sangat berlaku juga dalam hadis tadi, ya, bahkan bisa jadi lebih utama. Lalu tentang yang kedua, orang yang dimodoratinya juga senang. Ya, ini ya kembali secara umum ilmu itu memang lebih awal untuk perlu disebarkan, ya, bahwasanya hal itu memang mudarat, ya, hal itu memang merugikan, ya. Dan sehingga knowledge atau ilmu ini memang perlu di campaign. Dan bahwasanya orang itu tidak mengerti, ya, ini wallah alam, ini tergantung, ya, tentu kita serahkan kepada Allah SWT, apakah dia mengerti atau dia ngeyel, ya, mengerti atau dia ngeyel tentang hal tersebut, atau ada pembenaran, maka kita serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi poinnya bagi orang tersebut, ya tentu kalau dia tahu, ya, bagi dia masalah. Ya.
bagi kita, meskipun orang lain itu senang, tidak boleh kita memberikan kemudaratan kepadanya. Jadi kalau kita tahu tentu itu berdosa. Kasus tukang rokok tadi, kalau dia tahu maka dia berdosa, karena dia terancam dengan dosa dari mensuplai kemudaratan tersebut. Termasuk yang menikmati kemudaratannya juga berdosa ketika dia telah memahami bahwa itu memang berdosa. Kalau dia tidak pahamnya, mungkin dosanya dari ketidakfahamannya itu, tidak paham akan sesuatu yang berguna baginya. Atau dia punya pemahaman yang salah, bahwa artinya masalah knowledge ini memang penting, dan ujung-ujungnya Allah SWT akan menghakimi seseorang, menghukum seseorang berdasarkan apa yang dia ilmui, apa yang dia ketahui. Artinya kalau dia tahu tetapi dia ngeyel tadi, dia ngelawan, maka itu dia punya masalah. Dan ya kasus yang Victor sebutkan bukan hanya masalah rokok, masalah lainnya, bahkan yang lebih jelas, misalnya perzinahan sendiri, bukankah semuanya seringkali dalam kerangka saling senang, dan semua senang, semua yang terlibat dalam hal itu senang, semua pihak senang, tapi tetap semua itu tetap kemudaratan. Maka siapapun ya, inisiator, kontributor, atau yang lainnya, kalau dia, ya tentu itu semua berbagi saham dalam kemudaratan dalam dosa tersebut. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Topan. Silakan jika masih ada rekan-rekan senior yang ingin memberikan tambahan ilmu atau juga berdiskusi atau juga tambahan tanya jawab, silakan. Ya, terima kasih Sudah di Mas Agung. penghujung Semoga tanya. insya Allah semoga lancar selalu dalam tugasnya dimanapun. Baik, terima kasih. Mungkin kita akhiri dulu Mas Topan. Oke. Baik, Ya, kita bisa akhiri aja. dulu. Baik, sudah insya Allah, alhamdulillah kita sudah lebih kurang 1,5 jam mengikuti kajian maraton ini dalam minggu ini. Kita selalu berdoa semoga diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa memahami dan juga mengamalkan apa yang kita bahas pada malam hari ini. Demikian, terima kasih kepada Ustadz Topan dan juga para rekan-rekan senior dan juga sahabat yang lain yang telah bergabung. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi. Mari kita semoga bermanfaat, dan kita tutup dengan doa khalatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.